Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu ila kaffatil ummati wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil huda. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi fa inna taqwa junnatun min adzabi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Hadratul Mukarramin, para asatid, ustadzat, wabil khusus Bapak Ketua DKM serta jajarannya, para sepuh, ibu-ibu, para remaja. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada sore hari ini kita bersama-sama hadir di Masjid Al-Hikmah dalam rangka memuliakan bulan Ramadan, menghormati bulan Ramadan, dan juga mengisi bulan Ramadan dengan berbagai aktivitas ibadah. Di 10 hari terakhir ini sudah detik-detik menuju final. Pertanyaan saya pada bapak-bapak dan ibu-ibu, biasanya kalau dalam permainan sepak bola yang ikut final itu sedikit apa banyak? Sedikit ya. Yang ikut final itu biasanya tinggal tim-tim yang memang tangguh, kuat. Yang sisanya berguguran. Makanya tidak aneh lagi kalau kita melihat di masjid-masjid tarawih itu kalau di malam pertama, kedua, ketiga masjidnya mengecil, masjidnya sempit ya. Sudah mulai 10 hari kedua sudah mulai melonggar itu masjidnya, kosong. 10 hari ketiga tinggal sajajar. Ada lagi yang di satu musola tinggal imam, jeung makmum duaan gitu. Taraweh teh gitu. Mending capek gitu ya. Jadi Bilal teh, Bilal sendiri ngejawab sendiri gitu. Amin sendiri eta Bilal kasihan sendiri gitu. Sallu sunnata tarawih rakaataini jami'atu rahimakumullah. Dia jawab sendiri la ilaha illallah. Ya, karena gak ada jemaah yang lain gitu. Ya, dan ya berpindah mungkin ya, masjidnya pindah gitu. Ya, tarawehnya pindah gitu ya. Ya jemaah sekalian, ini adalah ya terbalik gitu. Mestinya di 10 hari terakhir Rasulullah menyarankan kepada kita, beliau mencontohkan mengencangkan ikat pinggang pada 10 hari terakhir. Nah, mudah-mudahan alhamdulillah di Al-Hikmah ini jamaahnya masih bisa bertahan ya, masih bisa kegiatan seperti ini sangat baik sekali, sangat mulia, dan insya Allah ini akan mendatangkan keberkahan bagi kita bersama. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an
falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maknanya wallahu alam bimuradi. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepadamu, anni, tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i, aku menjawab, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa. Idza da'an, apabila dia memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaklah melaksanakan segala perintahku. Wal yu'minu bi, dan berimanlah kepadaku. La'allahum yarshudun, agar mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau mendapatkan jalan yang lurus. Jamaah sekalian, mari kita lihat ya susunan kalimat dan kata-kata dalam lafaz ini. Yang pertama ada lafaz wa idza. Ya. Idza itu diartikan apabila atau kapanpun. Itu lafaz idza. Di Quran itu ada lafaz idza, ada lafaz id. Kalau id mah ketika, kalau ida apabila atau kapanpun. Misalkan lafaz id, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wa idz qala, dan ketika berkata Tuhan, wa id najjainakum min ali fir'auna, dan ketika kami menyelamatkan kalian dari bala tentara Fir'aun. Ya, dan masih banyak lagi lafaz-lafaz id ketika. Nah, pada Al-Baqarah 186 ini Allah menggunakan lafaz ida, tidak wa'id. Ya. Tidak wa'id sa'alaka, tapi wa idza sa'alaka. Ya. Apa isyarahnya? Ya. Karena mengenai Al-Qur'an itu bisa dengan isyarah, ya, bisa dengan makna yang sharih, ya, atau isyari atau ibrah, ya. Nah, kalau ini termasuk makna isyari. Idza bisa diartikan kapanpun. Nah, kalau diartikan kapanpun, maka ketika melafalkan kalimat wa idza sa'alaka, berarti artinya dan kapanpun ya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Apa maknanya kapanpun? Kalau yang namanya kapanpun ini tidak mengenal waktu. Yang namanya kapanpun itu kapan saja dan kapanpun, artinya kapan saja, jam berapa saja, bahkan di mana saja. Ya. Hambaku ingin makna daripada sa'alaka itu, ya, ini kan sebetulnya asbabun nuzul daripada ayat ini adalah ketika orang Badui bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah Tuhan itu dekat apa jauh? Kalau dekat aku akan munajat, kalau jauh aku akan memanggilnya. Nah, maka Rasulullah tertunduk, terdiam sejenak, lalu turunlah ayat ini. Nah, gitu. Yang kedua adalah ketika perang Khaibar, sahabat Rasul memohon kepada Allah dengan suara yang sangat keras, ya, ketika akan perang Khaibar ini. Maka Rasul merintahkan agar merendahkan suara, karena kata Rasulullah, engkau sedang meminta kepada Zat yang Maha mendengar, Maha melihat, Maha memelihara kita. Ya. Nah, oleh karena itu salah satu asbabun nuzul adalah yang disampaikan barusan, ya. Nah, jamaah rahimakumullah, makna sa'ala itu bisa bertanya, bisa meminta, gitu ya. Bisa meminta, bisa bertanya.
Inni as'aluka. Apa artinya? Aku meminta kepadamu, bukan bertanya. Ya, Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah misalkan. Aku meminta kepadamu atau memohon kepadamu ya dengan ridhomu ya agar aku dimasukkan ke dalam surga. Nah, tetapi di lafaz lain sa'ala itu juga bertanya. Ya. Misalkan as'ilatuka, saya bertanya kepadamu. Ya. Indakum su'alun, apakah kamu memiliki pertanyaan? Nah, itu namanya jadi sa'ala bimana bertanya, sa'ala juga bimana meminta. Kalau begitu, ini bisa diartikan ya mengisyaratkan ayat ini jika kapanpun hambaku meminta kepadaku, gitu. Kapanpun hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Masya Allah. Nah, makna kapanpun hadirin sekalian, Allah seolah-olah memberikan ruang kepada kita seluas-luasnya, ya. Jam berapa saja, 24 jam Allah itu senantiasa terbuka lebar kepada setiap hamba yang ingin meminta kepada Allah. Maaf, misalkan pada KM, kalau kita ingin bertemu seseorang, katakanlah pejabat, jabatnya bupati, gubernur, gitu. Kita ingin bertemu dengannya, kira-kira bisa langsung nggak? Harus janji dulu. Harus apa dulu? Harus melewati protokoler, asisten pribadinya, ya. Dengan asisten dulu ditanya apa kepentingan Bapak, untuk apa mau bertemu dengan beliau. Terus menanya kira-kira Bapak mengajukannya tanggal berapa, hari apa bertemu dengan beliau. Ya baik, saya ingin ketemu tanggal sekian, hari sekian dengan beliau. Baik, saya agendakan. Agendakan dulu. Ya enggak? Diagendakan dulu, kemudian diajukan kepada beliau. Bisa enggak tanggal itu? Ternyata tidak bisa, disampaikan lagi kepada sekretarnya. Sampaikan, tanggal itu tidak bisa karena akan bertemu dengan yang lain. Disampaikan lagi kepada si pemohon. Oh, enggak bisa ketemu Pak, tanggal sekian Bapak sibuk. Oh, barangkali tanggal ini atau ya minggu depan. Ya, nanti saya akan sampaikan lagi barangkali bisa. Begitu terus, Pak. Ya. Lama sekali. Ya. Kadang-kadang ketemu juga. Oh ya. Oh, nggak bisa. Nanti saya ada ini, ada itu, ada ini. Jadi kapan saya bisa ketemu Bapak? Ya, kapan-kapan lah. Akhirnya jadi kapan-kapan. Hadirin rahimakumullah, begitu prosedural. Ya, begitu birokratis ketemu dengan seorang pejabat. Aturannya memang harus begitu kalau aturan manusia. Sekarang kalau kita ingin bertemu dengan Allah harus melalui asisten enggak? Tidak. Kalau kita ingin bertemu dengan Allah harus melalui jubirnya? Tidak. Yang kita ingin ketemu dengan Allah langsung, Pak. Ya Allah, saya ingin bertemu denganmu, saya ingin memohon kepadamu, saya ingin meminta kepadamu. Siap, kata Allah. Kapan? Ya Allah, saya ingin ketemu dengan engkau di sepertiga malam, ya Allah. Oke, kata Allah. Sok, mangga. Ya, kau meminta kepadaku di sepertiga malam. Ya Allah, aku ingin bertemu dengan engkau itu di waktu duha, ya Allah. Mangga, gitu. Ya Allah, aku ingin ketemu di waktu sahur, ya Allah, denganmu. Silahkan. Allah tidak pernah melarangnya, Allah tidak mengatur waktunya. Padahal Allah itu lebih sibuk daripada manusia. Kulla yaumin huwa fi sya'n, dalam surat Ar-Rahman. Setiap hari Allah itu sibuk. Bagaimana tidak sibuk kita bisa bayangkan Allah mengurus semua alam. Alam malakut, alam jabarut, ya. Alam manusia, alam malaikat,
sorga, neraka, bintang di langit, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, binatang, tumbuhan, laut, ikan, semua diatur oleh Allah. Sibuk Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat mengatur manusia, mengatur makhluk-makhluk yang lainnya. Tapi pada saat manusia ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak pernah menolaknya. Sesibuk apapun Allah mengurus makhluk, mengurus alam ini, tetapi Allah dengan kedua belah tangan terbukanya, artinya dengan kekuasaannya, mangga silahkan dengan Rahman dan Rahimnya. Kau mau bertemu dengan aku, siap. Tidak hanya satu orang, jangankan beribu, berjuta, bermiliar orang ingin bertemu pada saat yang sama dengan Allah, Allah tidak menyuruhnya ngantri. Kalau kita mau ketemu orang, ada 5 orang, saya kan suruh ngantri, pasien berikutnya, gak bisa sekaligus kan? Harus ngantri, Pak. Kalau ketemu dengan Allah, walaupun jutaan, ratusan juta, bahkan miliaran orang ingin bertemu dalam saat yang sama dengan Allah, Allah tidak menyuruhnya ngantri. Sok silahkan berdoa pada saat yang sama. Allah tidak akan pahili ya doa nu sahat. Sukan banyak karena yang doanya 1 juta orang, Allah teh bingung itu doa nu sahanya. Ayeuna minta panjang umur sahanya itu lupa. Ayeuna minta rezeki saha itu Pak naon itu lupa itu. Pada KM apa saha itu lupa itu. Tidak begitu Allah mah hafal semua, walaupun dalam saat yang sama, detik yang sama, semua menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu tahu semuanya. Ini lapan ida, Pak. Masya Allah, itu Al-Quran kalau dibongkar, apalagi oleh ahlinya, Pak. Saya mah bukan ahlinya. Karek nerangkeun ida, aya teh ceuida. Nek nerangkeun ceuida hungkul eta teh. Kapanpun. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kemudian wa idza sa'alaka, tadi sa'alaka bisa bertanya ataupun meminta. Ibadi hamba-hambaku. Masyaallah nyebut lagi hamba. Allah mah begitu sopan, padahal hamba itu ya Allah. Ya, derajat seorang manusia yang tinggi itu adalah hamba. Ya. Makanya bagus kalau yang sedekah jangan ditulis hamba Allah. Itu luar biasa, Pak. Hamba itu tinggi nilainya di hadapan Allah. Kalau saya mah pernah cece tulis gitu. Kalau hamba Allah itu tinggi, Pak, nilainya. Kenapa? Rasulullah itu adalah Abdullah. Rasul itu hamba Allah. Tinggi nilainya, derajatnya. Hadirin rahimakumullah. Wa idza salaka ibadi anni. Sekarang lafaz anni nih. Anni itu tentang aku. Itu kata ganti orang pertama. Ana, saya, aku. Padahal di beberapa ayat Allah sering menyebutnya dengan menggunakan anna atau inna, kami. Bukan aku, tapi kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Inna, kami, Pak. Ya. Artinya apa? Itu menggunakan lafaz mu'azzam li nafsihi. Artinya mengagungkan dirinya. Wajar, Pak, kalau Allah mengagungkan dirinya. Kalau Allah sombong wajar karena Allah yang punya segalanya. Ya. Nah, selain itu juga menggunakan lafaz Allah. Ya. Lafaz Allah. Qul innani anallahu, Allah. Ya, lafaz Allah. Jadi tidak menggunakan wa idza salaka ibadi anna, tidak. Wa idza salaka ibadi anillah, tidak begitu. Ya, tapi menggunakan wa idza sa'alaka ibadi anni. Ya. Dan apabila hambaku bertanya atau memohon, ya, anni, tentang aku, apa maknanya? Ini adalah mengisyaratkan kedekatan yang spesial antara Allah dengan hambanya. Kalau spesial artinya lebih kan? Ya, yang namanya spesial berarti lebih. Apa Pak contohnya yang ada kata spesial? Martabak spesial.
Artinya martabak itu ada lebihnya dari martabak biasa, maka harganya juga mahal karena spesial, khusus. Ya, ada yang spesial. Dokter spesialis, spesial. Itu dokter spesial itu lebih mahal daripada dokter umum karena udah khusus. Ya. Itu yang namanya spesial itu nilainya tinggi, derajatnya tinggi. Nah, maka hadirin rahimakumullah, selain hambaku menyebutkan juga anni, itu adalah sebagai kedekatan yang spesial antara Allah dengan hambanya. Khususlah. Spesial itu khusus. Ya. Ya Allah begitu menspesialisasikan Allah kepada kita sebagai seorang hamba yang ingin memohon kepada Allah. Ya. Khusus lah, sok anu mohon ka Gusti Allah mah dikhususkan ku Allah, diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala, dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan namanya kalau dispesialkan orang suka dibedakan. Oh ya, ini khusus ini mah. Ya. Kalau keundangan itu kan ada yang tamu umum, ada yang tempatnya VIP, ada lagi yang PPIP. Tah spesial mah didinya tempatnya teh PPIP. Khusus bagi hamba yang senantiasa menengadah tangannya kepada Allah, maka Allah mah dikhususkan. Benar-benar seolah-olah tidak ada sekat, tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menyebutnya fa inni qarib, aku ini dekat, bukan jauh, dekat. Ya. Min hablil warid. Dalam surat apa tuh? Setelah Yasin, As-Saffat. Hablil warid. Ya. Hablil warid itu ya dekat, Pak. Seperti dekatnya ulat leher. Jadi wa inni qarib, aku ini dekat. Jadi seolah-olah Allah ingin mengatakan begini, wahai manusia, aku ini dekat. Masa sudah dekat saja kau mau mendekat kepadaku? Ayolah mendekat kepadaku, gitu. Isyaratnya begitu. Aku ini dekat loh. Kalau jauh kan kau suka ada alasan. Kalau kita ingin berkunjung ke teman kita, ke saudara kita, karena jauh bisa ada alasan, maaf aku belum bisa berkunjung karena jauh sekali jaraknya, sudah macet, ya, gitu, hujan dan seterusnya. Ada alasan jauh. Sekarang sudah dekat, alasan apa lagi kita ingin mendekat dengan Allah? Alasan apa lagi yang harus kita argumentasikan kepada Allah? Padahal Allah sudah menyatakan fa inni qarib, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ya. Inna itu harfut taukid untuk menguatkan, meyakinkan kepada seseorang bahwa sesungguhnya aku ini dekat. Aku ini dekat. Inni qarib. Nah, hadirin rahimakumullah, apalagi di 10 hari terakhir ini, maka kita selalu berupaya terus memohon kepada Allah, ya, kapanpun, jam berapapun, kita terus berdoa kepada Allah dan yakinkan Allah itu dekat, ya, sedekat-dekatnya. Karena kalau kita merasakan Allah ini dekat dengan kita, maka insya Allah kita akan merasakan ketenangan, ketentraman, kesakinahan dalam jiwa kita. Nah, caranya apa biar kita ingin dekat dengan Allah? Maka sebelum berdoa kepada Allah, bacalah kalamullahnya. Bacalah kalam Allah. Supaya apa? Supaya diisi jiwa kita ini dengan Al-Quran. Ya, karena Rasulullah mengatakan, ya, jiwa seseorang, di dalam jiwa seseorang apabila dia kosong, ya, laisa fi jaufihi Al-Quran, tidak ada di dalam hatinya Al-Quran, maka itu kalbaitil kharibi, seperti rumah kosong. Jadi kalau gak ada Al-Quran di dalam jiwanya, seperti rumah kosong. Sekarang kita bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau rumah kosong itu kayak gimana sih?
Rumah kosong itu artinya rumah yang tidak ada penghuninya, rumah yang ditinggalkan oleh yang punyanya. Karena ditinggalkan dan kosong, maka pasti rumah itu lama-kelamaan akan kotor lantainya. Betul tidak? Kacanya akan penuh dengan debu-debu. Ya, kemudian kalau kayu-kayunya nanti akan tumbuh apa? Rayap-rayap. Ya, di atapnya nanti akan tumbuh ramat lanca. Tahu Bapak ramat lanca? Ya, kemudian nanti rumput-rumput di kiri kanannya akan tumbuh. Sok coba gambarkeun eta rumah kos kumaha. Ya, rumah yang tidak berpenghuni, lantainya kotor sekali, kacanya penuh dengan debu, ramat lanca di mana-mana, tumbuh rumput. Itulah gambaran rumah kosong. Jiwa manusia yang tidak ada Al-Quran di dalam jiwanya seperti itu. Ya, seperti itu. Tidak ada ketentraman, tidak ada kenyamanan. Sampai orang masuk ke rumah eta, kumaha Pak? Kita masuk ke rumah kotor, penuh segala rupa ramat lanca, di mana-mana tumbuh rumput. Ketika kita masuk bukan tenang. Pas masuk ke rumah itu, apa yang terjadi? Ya sasararian gitu. Asa muring kaki itu masuk kadinya teh. Amal ada jin unggul ya siana ku jin cek jin teh teh eusian lumayan teh. Daripada ngontrak harus bayar cek jin teh ya lumayan gratis. Di eusian ku jin rumah kosong mah gitu. Pas masuk teh pantas terasa tidak enak, tidak nyaman. Kita nggak mau masuk ke situ. Begitulah hati-hati dan jiwa-jiwa yang kosong dengan Al-Quran. Insyaallah. Makanya minimal kita setiap saat itu, setiap hari selalu melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun sedikit, terus isi di hati jiwa kita tadi isi dengan Al-Quran, insyaallah. Nah jamaah rahimakumullah, kalau sudah diisi dengan kalamullah, maka insyaallah dilanjutkan dengan zikrullah, kita akan merasakan. Karena apa? Dengan zikrullah kita akan tenang hati kita, akan nyaman hati kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qarib, Allah itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ujibu menjawab, ujibu mengabulkan. Da'watad da'i, doa orang-orang yang berdoa, da'i. Idza da'an, apabila berdoa, apabila memohon kepadaku. Nah, sekarang makna doa. Doa itu paling tidak ada 3 makna. Yang pertama memohon, dari kata da'a ya do'u. Yang kedua adalah mengundang, yang ketiga adalah memanggil. Jadi kalau kita berdoa, maknanya bisa 3. 1 apa? Memohon. 2 mengundang. 3 memanggil. Nah, kalau memohon biasanya rata-rata dengan menggunakan lafaz Allahumma, ya Allah. Allahumma barik lana fi ma razaqtana, gitu misalnya. Allahumma, ini adalah permohonan. Allahumma sallimna wa sallim dinana, ya Allah selamatkanlah kami dan agama kami. Kalau memanggil biasanya dengan istilah istighosah, munajat, ya, istaghis, ya, agisni ya Allah, agisni ya Allah, itu, ya Allah tolonglah hamba ya Allah, gitu ya. Jadi memanggil mah benar-benar pisan gitu, sesuatu yang karena kita ya ada persoalan atau ada apa yang kita ingin benar-benar mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah agisni ya Allah. Ya, khud biyadi ya Allah, itu ya, dan seterusnya. Itu maknanya memanggil benar-benar. Yang ketiga adalah maknanya mengundang. Nah, mengundang mah tidak mesti dengan Allahumma ya Allah atau agisni ya Allah, tidak seperti itu. Mengundang mah dengan kita duduk seperti ini. Di antara duduk-duduk kita itu dilantunkan ayat suci Al-Quran, sholawat, dzikir kepada Allah, itu berdoa sesungguhnya. Maknanya mengundang. Apa yang diundang? Adalah
kehadiran Allah. Apa makna majazinya kehadiran Allah? Artinya kita mengundang rahmat Allah, kita mengundang ampunan Allah. Itu Pak, kita ngumpul seperti ini teh Ibu. Ini teh kita teh sedang berdoa. Artinya kita sedang mengundang. Mengundang siapa? Mengundang Allah. Maknanya apa? Mengundang kasih sayang Allah. Makanya ada istilah, kalau orang berbuat maksiat, satu kampung berbuat maksiat, maka sama saja dengan mengundang apa? Murka Allah. Itu kan bahasanya mengundang. Ya, tetapi kalau di satu daerah dibacakan Al-Qur'an, ada pembahasan kajian-kajian keislaman, diadakan dzikir-dzikir dan seterusnya, ini adalah mengundang rahmat Allah. Insya Allah dengan kumpulnya kita di sini, kita akan dihadirkan oleh Allah rahmatnya, turun kasih sayangnya. Kedua, magfirahnya, ampunan Allah akan turun kepada siapapun yang berkumpul di satu majelis ilmu. Karena apa? Barang siapa yang berkumpul di satu majelis ilmu dan dibahas tentang keislaman, tentang keilmuan, maka Allah menurunkan malaikat untuk turun kepada kumpulan itu. Ya. Kemudian malaikat mendoakan di atas kumpulan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu, agar Allah Subhanahu wa taala merahmati kumpulan itu. Kemudian Allah memandangnya, ya, wa nazalat wa nuzilat alaihimur rahmah. Allah memandang kepada kumpulan itu dengan kasih sayangnya, kemudian dia membangga-banggakan kepada makhluk langit. Tuh tingali, gitu kalau bahasa kita mah. Malaikat-malaikat kami, lihatlah di bumi hamba-hamba kami sedang mengingat kami. Ya, sedang mengingatku, sedang memujiku, sedang membesarkanku, sedang mengagungkan aku. Maka itulah hamba-hambaku. Oh, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah doa. Ya. Makanya lapatnya idadaan apabila berdoa. Kan ini, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila berdoa. Tuh ya, kan sudah sebetulnya orang mengabulkan orang-orang yang berdoa, tapi mengapa diujungkan apabila berdoa? Ya, ini artinya ada persyaratan, ada adab, ada etika ketika berdoa. Ya, memohon kepada Allah tapi dengan tidak beradab. Contoh, memohon kepada Allah tidak pakai baju, tidak pakai sarung, pakai celana pendek, tidak pakai baju. Ya Allah, gitu. Bari lelumpatan di jalan. Ya eta mah teu adab pisan. Ya, minta ke Allah teu adab. Idadaan. Yang kedua, memohon kepada Allah harus apa namanya? Ya, istighfar dulu kepada Allah, bersihkan hati, ya, dari dosa, supaya Allah mengampuni dosa, kemudian kita mohon kepada Allah. Nah, idadaan, ujibu da'watad da'i idadaan. Jemaah sekalian, itu sebagai apa namanya, motivasi spirit bagi kita. Mangga, ayo di 10 hari terakhir ini kita berzikir kepada Allah, kita mohon pada Allah, kita minta sama Allah, kita manggil Allah, kita mengundang Allah, ya, dengan di masjid, di itikaf dan seterusnya. Kemudian di bagian akhir jamaah rahimakumullah, selain berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di bagian akhir Ramadan ini juga ada kewajiban kita, jangan lupa, yaitu tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat itu artinya pembersih. Fitrah artinya berbuka. Ya. Maksudnya berbuka itu adalah selesainya kita melaksanakan ibadah puasa selama 1 bulan, yang setelah itu kita dibolehkan makan dan minum. Ya, itu satu maknanya.
Zakat artinya tumbuh atau berkembang. Fitrah artinya suci. Jadi zakat fitrah artinya membersihkan diri kita sehingga kemudian menjadi suci bersih. Dari apakah? Dari hal-hal yang menyebabkan kita ini kotor. Puasa membersihkan diri, tapi malah ada yang kotor-kotornya. Nah, dibersihkan lagi dengan apa? Dengan zakat fitrah. Karena kata Rasulullah, zakat fitrah ini tuhrotan lis-shaimi minar rafasi. Zakat fitrah ini adalah membersihkan bagi orang-orang yang berpuasa minar rafas, dari ropas. Ropas itu kata-kata yang kotor yang di dalamnya mengandung beberapa unsur. Seperti apa? An-namimah, ngadu-ngadu. Lagi puasa ibu malah ngomong, malah ngadu-ngadu orang. Ini masuk gini, si ini begini. Akhirnya jadi bertengkar. Eta teh karena ngadu domba. Ada lagi al-kidbu, itu ropas. Al-kidbu itu berbohong. Kade pak, kata mamahna teh, Pak, lagi di mana? Dibalas WA kita, lagi di masjid. Padahal lain di masjid. Lagi di mana? Di kafe jeung babaturanana keur buka puasa bersama. Ieu teh kumaha? Eta teh al-kidbu. Oh iya, kalau di masjid Bapak buka di masjid ya mah. Tak taunya bukan di masjid, bukannya di mana? Di kafe. Bohong nggak? Bohong. Teh kayak debu nempel. Set, debu teh nempel-nempel, Pak. Ya sebetulnya di hati saya mengatakan, sebetulnya saya ini berbohong. Tah, sadar gitu, Pak. Lebih bagus itu Pak daripada mengingkari bahwa saya tidak berbohong gitu. Oh ya Allah, sebetulnya saya bohong. Itu teh set kotor. Nah, zakat fitrah tuhrotan lis-shaimi minar rafas wa tu'matan lil masakin, yaitu membersihkan diri dari rafas. Marilah kita sama-sama ya mengeluarkan zakat fitrah sebagai pembersih. Atau ada kata-kata yang tidak kita sadari, sempat marah. Kan puasa mah sok gede amak Pak. Terus puasa mah aduh hawana teh aya ngambek we. Musing gitu. Kita lagi nyetir mobil, tiba-tiba di belakang ada yang nyalip motor, set kita marah. Ada yang klakson we. Kita lagi nyetir mobil, di depan ada ibu-ibu yang pakai motor, eta mah di tengah kenor deh. Kesel kita teh. Sennya kanan, beloknya ke kiri. Kita kesel gitu. Ya Allah, ibu-ibu eta teh pemajikan saha sih? Oh, kita marah-marah. Dengan zakat fitrah dibersihkan. Dengan zakat fitrah dibersihkan tahan gitu teh. Bersih. Nah jemaah rahimakumullah, maka siapa yang memiliki harta 24 jam di hari raya Idul Fitri siang dan malam, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki pada kita ya, sehingga tidak hanya berzakat fitrah, kita pun bisa berzakat, berinfak, bersedekah. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih ya, mudah-mudahan zakat fitrah kita, puasa kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan zakat fitrah di mana akhir? Mau dengan beras, mau dengan uang, mangga silahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.